Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kajian kita hari ini insyaallah surah Al-Jumu'ah. Surat yang oleh ulama tafsir ada perbedaan pendapat tentang apakah Makkiyah atau Madaniyah, ya. Sebagian besar mengatakan Makkiyah kecuali Al-Alusi, ya, Imam Al-Alusi. Sebagian besar mengatakan Madaniyah kecuali Imam Al-Alusi, beliau mengatakan Makkiyah rahimakumullah. Kenapa ada pendapat bahwa surat ini Makkiyah? Karena dianggap masih berisi tentang hukum-hukum, ya, tentang pembangkangan dan sebagainya. Tapi yang lebih kuat Madaniyah karena, dan itulah pendapat sebagian besar mufassir, karena isinya tentang ahlul kitab. Karena di Mekah hampir tidak ada ahlul kitab, yang ada musyrikin. Kemudian alasan yang kedua karena di surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syariat sholat Jumat atau tata tertib Jumat. Rahimakumullah, kajian surat ini jadi penting karena terlebih dengan kondisi Jumat kita sekarang yang makin hari makin unik. Ketika Jumat dianggap sekedar sholat. Itu kalau Jumat sekedar sholat, bapak-bapak tahu nggak Pak? Kayak apa tuh contohnya? Kayak kita nih Pak, bapak-bapak kerja ya kan? Terus akhir bulan nggak dapat gaji Pak, tapi nggak dipecat. Jadi nggak dapat gaji aja. Jadi nama baik terjaga di masyarakat, ya kan? Suami pagi-pagi berangkat kerja, sore pulang, baik dong, ya kan? Istri ngelihat suaminya seneng, suaminya bukan pemalas, kantornya senang, perusahaan tempat dia bekerja senang, tapi dia nggak dapat gaji. Oke nggak itu? Nggak banget kan? Jadi kita cuma dapat nama baik doang. Jadi orang sholat Jumat tanpa khutbah itu, tanpa dengar khutbah, itu cuma dapat nama baik sebagai orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, tapi tanpa pahala. Ini dalilnya nih akan kita pelajari di surah Al-Jumu'ah. Jadi nggak dapat hasil dia cuman bebas dari sanksi. Nah kalau kita berangkat pagi, berangkat kerja, pulang sore kan bebas sanksi sosial kan? Kalau ditanya, orang nanya ke istri kita, gimana suaminya? Suami saya karyawan, perusahaan ternama, hebat, beres masalah. Mana ada orang nanya berapa gaji suaminya? Nggak ada, ya kan? Di masyarakat baik, di perusahaannya baik, tapi dia nggak pernah bawa duit akhir atau awal bulan. Rahimakumullah. Nah ini yang kenapa kajian tentang surah Jumu'ah menjadi sangat penting untuk kita bahas kembali. Nah secara umum surat ini bagi ke dalam tiga bagian rahimakumullah. Bagian pertama tentang tasbih, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ada yang sabbaha lillah, ada yusabbihu lillah. Kalau sabbaha lillah berarti pasti semua makhluk bertasbih kepada Allah. Tapi kalau yusabbihu lillah berarti terus menerus tasbihnya. Jadi sama-sama penting. Kalau sabbaha pasti, nggak ada keraguan. Cuma kita nggak tahu aja bagaimana bentuk tasbih dari makhluk-makhluk itu. Tapi kalau yusabbihu, tasbih itu unlimited, nggak kenal waktu, terus menerus. Berarti kita harus ngadopsi itu dong. Kan kita bagian dari bumi, bagian dari semesta, ya kan? Berarti kalau kita nggak lagi bertasbih atau bertasbihnya limited hanya pada waktu tertentu, berarti kita dianggap sudah keluar dari lingkup alam semesta. Naudzubillahi min dzalik rahimakumullah. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata
Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, tugas nabi, tugas rasul. Yang pertama yatlu alaihim ayati, tilawah. Jadi baca dulu. Ini juga yang harus kita pahami, kenapa anak-anak disuruh belajar baca dulu. Mana ada bocil belajar tafsir, ngapain? Baca aja nggak bisa. Baca terjemah ngapain? Makanya Quran kecil mana ada terjemahannya, ya kan, rahimakumullah. Tilawah dulu. Itu startingnya harus mulai dari yang tepat. Mulainya harus benar, bisa baca. Itu kunci banget. Nah, sedihnya hari ini ada yang tiba-tiba merasa sangat Qurani padahal nggak bisa baca. Dia baca apa? Dia baca terjemahan, dia dengar doang. Lah, segala sesuatu ada identitas dong, ya kan? Rahimakumullah. Dia siapa? Driver. Udah pasti ahli kendaraan, bukan lagi ahli kendaraan, driver to land, itu bahkan ngerti mesin, ya kan Pak? Ya, mana ada driver kagak ngerti mesin sama sekali. Tamam. Dia siapa? Muslim. Peci, jenggot, siapa aja bisa pakai peci, siapa aja bisa jenggot. Sodorkan dia Quran. Beneran? Ini bacanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslim, Anda muslim, khalas. Anda muslim. Yatlu alaihim ayat. Jadi nomor satunya baca. Nabi kan begitu, turun dari atas, dari gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi bacakan kepada umatnya. Nah, kita juga sama, ngikut Nabi. Kemudian yuzakkihim, dibersihkan sama Nabi SAW. Apanya yang dibersihkan? Semua keyakinan yang salah-salah, yang syirik-syirik. Kalau kita sekarang maknanya bersih hati, jangan sampai ada selain Allah di sana. Sayang istri, lebih lagi sayang sama Allah. Ya, sekali-sekali iseng aja pulang Pak, nanti pulang kerja ini ketemu istri yang, mah ada yang lebih aku cintai dari mama. Wih, pastikan istri antum enggak jantungan. Panik dong dia. Ya udah, mentang-mentang udah sering ke masjid mau nikah lagi. Wih, baru dijawab, Allah maksudnya. Ayah lebih sayang Allah daripada mama. Masya Allah. Ya rahimakumullah, mau apapun Mbak, kalau Allah ini nggak bisa dinego nih, ya kan, mau pekerjaan, mau profesi, mau keahlian, mau kita senang banget sama kendaraan kita, rumah kita, siapa juga orang tua, tetap cintanya harus di bawah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, berarti tazkiyahnya enggak terjadi. Nah, ini juga yang kita lakukan terhadap diri kita dan kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak, kepada istri. Nomor satunya, jangan sampai Allah diduakan, jangan sampai Allah enggak lagi jadi prioritas. Itu yang paling utama. Ya, dan ini perlu diulang-ulang terus-menerus disampaikan. Yang ketiga, rahimakumullah, yu'allimuhumul kitab, diajarkan. Tadi baca. Berarti belajar baca, itu belajar baca, enggak belajar Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, main nak, belajar baca Al-Qur'an. Tahsin, belajar baca Al-Qur'an. Udah belajar Qur'an? Belum. Belajar Qur'an itu apa? Belajar isinya. Belajar kandungannya. Belajar pesan-pesan Allah yang ada di dalamnya. Belajar apa perintahnya, belajar apa larangannya, itu belajar Quran. Yang kayak kita nih sekarang nih, ini baru namanya belajar Quran. Yang kita ikut banyakan itu namanya belajar baca Al-Quran. Tadi yang tilawah yang di awal, rahimakumullah. Itu yang ketiga. Maka susah kita nyuruh anak kita belajar Quran atau belajar ngaji kalau dia belum ditazkiyah, hatinya kotor. Itu tugas ayah tuh, bukan maksa doang. Kan ada ayah yang begitu, ngaji-ngaji, belajar. Lah, terangkan dong. Kenapa nak harus belajar ngaji nak? Karena itu kalam Tuhanmu nak, yang menciptakan engkau, menciptakan ayah, menciptakan mak, menciptakan adik-adik, menciptakan semua jagat raya, tempat kerja ayah, terus. Masa terus ada kalamnya kita nggak baca? Lah kamu kalau ada temanmu nge-WA kamu langsung baca. Kamu telat baca temanmu marah. Lah ini Allah loh nak yang kasih kamu nyawa, kasih kamu sehat, kasih kamu makan. Terangkan begitu. Kalau anak-anak Pak, dia masuk dalam hatinya, oh gitu ya. Ya udah, aku harus ngaji. Wih, keren kan bapak? Bapaknya molor, tidur, santuy, tiba-tiba anaknya, ya aku ngaji dulu ya. Masya Allah. Gara-gara anaknya sudah di tazkiyah. Urutannya berlaku, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Yang keempat, rahimakumullah, wal hikmata, diajarkan hikmah. Apa hikmah? Kata ulama, hikmah itu adalah sunnah. Setelah belajar Quran, belajar sunnah. Udah pasti. Gak mungkin belajar Al-Quran tanpa sama sekali tahu sunnah. Maka gak ada ceritanya ingkar sunnah. Kecuali mereka belajar sunnah, kecuali mereka belajar Al-Quran milih-milih ayat. Dan belajar Al-Qurannya dengan cara memanipulasi makna ayat. Mereka yang belajar Al-Quran, benar-benar belajar Al-Quran, dikit-dikit kan
Allah cerita perang Uhud, aktornya siapa? Nabi dan sahabat. Masa nggak belajar Nabi? Allah cerita perang Badar, aktornya siapa? Allah cerita akhlak, aktornya siapa? Nabi. Kan kalau kita baca seluruh Al-Quran, aktor utamanya dari semua cerita dalam Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak mungkin orang ngaji tiba-tiba ingkar sunnah, nggak seneng sama sunnah, nggak mungkin. Maka kita pilih alurnya yang tepat itu. Sekali lagi rahimakumullah. Pertama belajar baca. Setelah itu udah bisa baca, bersihkan hati kita. Kenapa nih saya harus baca ini? Oh, kalamullah. Berarti saya nggak boleh lebih mendahulukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar maknanya, rahimakumullah, ya kan? Udah gitu, kita pasti akan terbimbing menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wal azizul hakim, dan yang lain-lain pasti akan kemudian belajar. Nah, ini ada cerita panjang tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan ada kaum yang datang kemudian yang dia akan belajar Al-Qur'an turun temurun terus menerus, silsilah ta'limul Qur'anul Karim. Tamam? Rahimakumullah. Jadi mana di dunia ini madrasah yang bersilsilah? Jawabannya madrasah Al-Quran, baik disengaja atau enggak disengaja, baik disadari atau tidak disadari. Coba aja Pak, sekarang nih kita belajar ngaji dari guru ngaji kita. Emang guru ngaji kita dari setan, dari hantu? Adalah dia guru ngajinya lagi kan? Guru ngajinya lagi dari mana? Guru ngaji lagi. Maka jangan sampai belajar ngaji dari YouTube. Nanti ditanya sama orang, siapa guru madrasahnya apa? YouTubiyah. Lokasinya di mana? USA. Ulah gimana? Enggak ada silsilahnya. Cari ustadznya. Rahimakumullah, ya kan? Yang dia belajar dari orang. Aywa. Tamam. Berikutnya rahimakumullah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah keutamaan dari Allah. Allah hanya memberikan bagi siapapun yang Ia kehendaki. Lagi-lagi bisa baca, hati bersih, bisa belajar makna Al-Qur'an, bisa belajar sunnah. Kadang-kadang dianggap sepele, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagian yang dikehendaki untuk jadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tak terkira. Enggak bisa dihitung itu besar nikmatnya. Pengen sholat, pengen ngaji, pengen belajar, itu nikmat luar biasa. Kenapa? Karena enggak semua orang pengennya baik, ya kan? Semua orang pengen. Selama tuh orang sehat pasti bersyahwat. Nggak ada sehat tanpa syahwat, tapi ada syahwatnya kebaikan, ada syahwatnya keburukan. Maka di penghujung paragraf pertama ini yang ayat ke-6 ini tugasnya apa? Banyak-banyak bersyukur, berterima kasih pada Allah. Makasih ya Allah, saya udah pengen ngaji. Terima kasih ya Allah, saya udah pengen belajar. Terima kasih ya Allah, saya udah pengen mendalami Al-Quranul Karim. Berikutnya paragraf yang kedua. Mathalul ladzina humilut Taurah. Kita langsung skip ya rahimakumullah. Yang bawa Taurat beban berat. Taurat kan ya kitab suci ya, berat lah. Seperti himar, seperti keledai. Kenapa? Karena dia bawa doang, terbebani, tapi dia nggak dapat manfaat apa-apa dari beban yang dia bawa. Kitab suci itu beban, Al-Quran itu beban rahimakumullah. Kita harus baca, kita harus paham, ya kan? Tetapi kalau sampai kemudian tidak merubah kehidupan, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Tamam? Rahimakumullah, itu sama kayak anak kita Pak, sekolah dia tiba-tiba dia bilang ya transfer duit beli buku, belilah kita buku Pak, berkilo-kilo tuh buku beratnya, Masya Allah berjejer rak buku penuh, lah dianya nggak tambah pinter, sia-sia kan rahimakumullah. Nah sama kita dengan Quran Bapak, Quran kita cakep, mushaf tersusun rapi, Al-Quranul Karim dimusabakahkan dan seterusnya. Tapi kitanya nggak berubah, naudzubillah min dzalik. Indikatornya apa? Indikatornya bahwa Pak, at least setidaknya, walaupun nggak banyak hal, minimal 1 atau 2 hal, kita bisa menyebutkan saya begini nih karena ayat ini, Masya Allah, ya kan? Bang, serius amat bangunin istri sholat malam, ku anfusakum wa ahlikum nara, wih, baca ayat di surah At-Tahrim, keren kan? Rahimakumullah. Iya, nggak usah banyak-banyak, tapi ada yang terinspirasi dari Al-Quran. Itu maksudnya. Jangan sampai Al-Quran jadi beban, tapi kemudian tidak memberikan manfaat sama sekali. Berikutnya, rahimakumullah, ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Yahudi dong.
merasa umat terbaik, merasa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Stylenya Yahudi kan? Langsung dipancing oleh Allah SWT. Kalau memang kalian benar, kalau memang kalian kekasih Allah, pengen mati dong. Loh, kok jadi begitu? Kan hanya dengan kematian bisa bertemu langsung dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan merasa sangat disayang oleh Allah. Fatamannaul mauta, pengen mati. Ya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lah, itu esensinya rahimakumullah, siapapun kita. Gini-gini, itu orang kalau udah mulai ngomong itu pakai kata gini-gini pasti nggak benar nggak Pak? Gini-gini saya jebolan pesantren itu pasti udah nggak pernah ke masjid, makanya perlu pakai gini-gini. Ini Yahudi juga sama, tapi janganlah bilang saudara kita itu Yahudi ya kan? Iya, jadi saudaraku yang dimiliki Allah SWT, ini kita waspadai. Karena Masya Allah kalau udah bicara Yahudi itu, mereka selalu merasa sudah dapat hidayah, tapi sebenarnya mereka belum dapat apa-apa. Aslinya mereka tahu, mereka sadar, mereka bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gini-gini saya anak pesantren. Kalau emang iya kenapa Anda nggak pernah ke masjid? Ya. Gini-gini saya hafal Quran. Kalau memang iya saya nggak pernah dengar Anda ngaji. Masya Allah. Itu sama kayak orang gini-gini saya pecinta motor, bang saya nggak pernah lihat abang touring, gimana caranya cinta motor, iya kan? Konsep yang kita gunakan di dunia itu sebenarnya semuanya berawal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal 3 menit lagi rahimakumullah kita langsung lompat ke paragraf yang akhir. Saya ceritakan aja. Salat Jumat zaman Nabi SAW itu di awal-awal itu. Musim paceklik, susah makan. Tiba-tiba Nabi lagi khutbah, sahabat semua keluar. Sisa berapa orang? Dalam riwayat disebutkan sisa 12 orang, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Sisa 12 orang, Pak. Bayangkan dari sekian banyak sahabat itu. Ngapain mereka? Karena susah makan, susah dagang, musim paceklik, tiba-tiba ada kafilah dagang datang dari arah Syam. Kan kota Madinah, arah Syam dekat kan? Ya walaupun nggak dekat-dekat amat, tapi jauh lebih dekat dibandingkan Mekah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Turunlah ayat-ayat yang ada di dalam surat ini. Nah, yang menariknya apa rahimakumullah? Yang menariknya di sini adalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera di sini bukan buru-buru. Segera di sini maksudnya tinggalkan yang lain ke masjid. Jadi bukan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa dari setan. Dilarang umat Islam tergesa-gesa. Cepat boleh, tergesa-gesa haram hukumnya. Nah, yang menarik rahimakumullah, bagaimana jika ada transaksi ketika azan Jumat sudah berkumandang, sebagian ulama mengatakan transaksi itu semuanya batal. Gak sah. Rahimakumullah, berarti obrolan, pekerjaan, aktivitas apapun ketika waktu Jumat sudah masuk itu adalah aktivitas yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga insya Allah kita lebih memprioritaskan Allah dibandingkan yang lain-lainnya. Dan jangan lupa di penghujung surah Al-Jumu'ah ada perintah untuk seimbang. Silahkan berjuang mengejar dunia jika memang sholat sudah tertunaikan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.